bahwa dalam penjara itu sekarang ada sekitar 2.000 orang pemuda-pemuda umum dan ada 70 sampai 100 tokoh-tokoh sebagai mana Habib Rizik, Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Haris dan kawan-kawan yang lain. Ada sekitar 100 lah, 70 sampai 100 orang dan semuanya tidak punya kejelasan dasar hukum dan rasanya ini sangat perlu diketahui oleh masyarakat luas. Tidak boleh begitulah kepada pihak aparat negeri ini, negeri kita bersama. Kita punya persoalan yang mungkin harus kita hadapi bersama. Jangan melihat warga sendiri sebagaimana musuh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, siang ini saya kedatangan tamu dahsyat. Ini tokoh nasional. Mohon maaf ya, tidak termasuk Ustadz yang lolos sertifikasi. Masih ingat 2 tahun lalu pemerintah sertifikasi. Tapi ternyata bukan nggak lolos sebetulnya karena nggak mau ikut ujian ya. Itu termasuk Ustadz siapa namanya, Abdul Somad, Adi Hidayat. Gila nggak? Nggak lolos, tapi dia gitu ya. Nggak, kita nggak mau soal itu. Saya bercanda aja. Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung ini dahsyat betul. Dia dikenal sebagai orang yang saat ini dianggap paling tahu soal PKI, dan materi ceramahnya itu disampaikan bukan cuma di kalangan kita, kalangan umat Islam ya, tapi juga dia banyak bicara di instansi pemerintah, bahkan di instansi militer, TNI Angkatan Darat khususnya. Ustadz Alfian Tanjung, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak mau GR ya, tapi saya mau bilang boleh ya bahwa dia teman selama saya sejak SMA, sekitar 40 tahun yang lalu kali ya. 35-40 tahun yang lalu ya. Sama-sama di Pelajar Islam Indonesia. Cuman kalau nggak salah saya 2 tahun lebih awal, kalau nggak salah. Paling nggak ikut ukurannya basic training. Saya 82 di Lengkong, Tangerang. Ustadz Alfian di mana? Tahun 84 Belendung. Sama-sama Tangerang tapi beda 2 tahun. Makanya Bandung. Anak PI Bandung. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang nih? Kegiatan sekarang mengedukasi umat ya untuk persoalan-persoalan yang perlu dipahami secara lebih transparan, lebih utuh dan lebih cover both side. Iya. Mentang-mentang ngobrol sama wartawan cover both side. Iya. Jadi tugas mengedukasi publik khususnya umat ini saat ini betul-betul tidak gampang. Maksud saya tidak gampang bukan cuma materinya apa, tapi tidak gampang karena menyangkut risiko-risikonya ya. Kita tahu beliau beberapa kali disandung masalah hukum ya. Sempat masuk pengadilan, di sidang, vonis segala macam. Kalau nggak salah di pengadilan mana begitu ketuk bebas, beberapa hari kemudian langsung ditangkap ya, untuk kasus yang lain ya. Betul. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ya rejim seperti inilah. Tapi kita nggak mau ngomong itulah hari ini. Kita ingin ketawa-ketawa aja karena itu kenangan ya, masih ada digantung ya. Kalau urusan Badung ya Bang, Ustadz Alfian Tanjung di Badung banget. Tapi ya Badungnya untuk kepentingan umat. Insya Allah nanti Allah berikan balasan yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Alfian, ini kita ngomong hal-hal yang remeh-temeh aja, walaupun cukup penting dan cukup fundamental saya kira ya. Masih soal suasana terbaru Ba'da Idul Fitri ya. Kita tahu bagaimana pemerintah dengan sangat serius melarang warganya untuk mudik ya. Kita dengan segala macam perangkatnya, dimulai peraturan putar balik sampai denda 100 juta, pidana penjara 1 tahun, bahkan dikejar sampai rumah tujuan. Sekarang mau balik pun dicegat lagi berlapis-lapis, dahsyat sekali. Tapi pada saat yang sama kita juga mendengar Istiqlal itu membatalkan sholat Idnya dengan lagi-lagi dalih untuk COVID. Dan jegernya ini, menarik jegernya ini, beberapa hari kemudian kita nonton sama-sama di smartphone kita masing-masing, ada paduan suara di Masjid Istiqlal yang dilakukan oleh kelompok paduan suara gereja. Nah, Ustadz Alfian, pripun nih? Kalau soal begini gimana kita nih? Kasus tidak adanya sholat Id itu terjadi bukan hanya di Jakarta.
di Kota Tangerang, Provinsi Banten juga satu pertanyaan besar dari masyarakat Kota Tangerang. Masjid besar yang bernama Al-Azom juga meniadakan sholat Idul Fitri. Meniadakan ya? Pada 1442 Hijriah tahun ini. Tentu buat kita memang sesungguhnya sangat disayangkan, ya, sangat membuat kita terkejut-kejut. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, ada orang yang melarang orang untuk beribadah kepada Allah, itu posisinya sangat tidak bagus di hadapan Allah dan di hadapan nilai-nilai prinsip keimanan. Jadi mungkin buat semua peminat ya atau penikmat daripada channel Bang Edi ya. Memang Bang Edi ini sahabat saya, orangnya dari dulu sangat agresif, ya. Kadang-kadang baper gitu. Baper, yang baper jangan gitu-gitu, bagian lain aja. Tapi kelihatannya sekarang di usia yang semakin tua lebih wise ya, lebih menunjukkan lebih matang dan lebih cerdas, yang pasti cerdas ya. Di Pak Edi Mulyadi ini buat para pemirsa memahami beliau, memahami manusia yang unik, multi talenta dan punya kemampuan analisis yang setingkat menteri. Apalagi kalau udah bicara soal ekonomi, kelihatannya Bu Sri Mulyani perlu ngobrol empat mata itu. Tunggu, ini kemana-mana. Kita ngomongin paduan suara di Istiqlal bos. Aduh, kayaknya balas dendam. Oke, lanjut gimana, Ustaz Alfian? Ya, mestinya ini tidak terjadi ya. Kalaupun ada, pemberitahuannya cukup. Ini kan sangat menyakitkan hati. Terus terang saja, kita ingin mempertanyakan atas dasar apa kok orang sholat jadi nggak ada. Padahal orang mau sholat tuh sudah mandi, sudah berwudu, dalam keadaan bersih. Di saat yang bersamaan, kita tahu kok pusat-pusat wisata, pusat belanja, dan berbagai pusat-pusat publik, ya public service di stasiun, di terminal, di bandara, tetap saja walaupun dibilang tidak boleh, kita semua tahu tempat-tempat itu penuh, apalagi sekarang tempat-tempat wisata, pusat-pusat kuliner. Jadi sangat sulit dipahami, sangat sulit diterima kok orang beribadah kepada Allah dengan kondisi suci, bersih dan terjaga dari hal-hal yang dan saya secara tegas ingin mengatakan, dalam pengalaman kurang lebih 1,5 tahun kita mengalami pandemi, tentu kita sama-sama prihatin dan kita menyadari bahwa itu ada. Tapi sungguh dengan sangat tegas saya katakan, tidak ada klaster masjid. Tidak ada satupun dalam pengalaman saya, karena saya keliling ke Sumatera, saya sampai ke berbagai keperbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banjar Patroman, dan di berbagai daerah-daerah yang tidak ada. Saya ingin katakan tidak ada klaster masjid, dan ini perlu dijelaskan. Ini menarik nih, saya potong sebentar ya. Ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa menyampaikan siaran pers terkait arus balik mudik segala macam, itu dikutip di media. Jadi tidak ada klaster pemudik Madura yang kena positif. Lalu sambil bercanda menjadi judul beritanya, orang Madura sakti-sakti, gitu kan. Tapi yang menarik adalah bahwa di bawahnya itu banyak komentar, antara lain mengatakan bahwa kalau Indonesia mau belajar tentang menangani COVID, belajar dari Madura dan Aceh. Nah, di Madura dan Aceh, masjid semua normal. Tidak jaga jarak, tidak apa seperti kata Ustaz Alfian tadi. Orang datang ke masjid sudah bersih hatinya, bersih badannya, tangannya mandi, cuci, wudhu segala macam sudah bersih, dan tidak ada klaster masjid. Betul kata Ustaz Alfian Tanjung tadi. Jadi pertanyaan berikutnya berarti sebelum masuk ke Istiqlal tadi, ada apa sesungguhnya? Kan saya bercanda, kamu kalau sholat mazhabnya mazhab WHO, ya kan? Mazhab WHO kan ada mazhab Bali, Syafi'i segala macam kan. Kalau Rasulullah pokoknya rapat, lurus, sawu, sufu, vakum, fa'im, mazhab dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau giliran sholat mazhabnya mazhab WHO, tapi giliran selfie mazhabnya mazhab Syafi'i atau apa rapat-rapat. Kalau kita naik pesawat apalagi misalnya saya ngalamin sempat terakhir terbang di Lion itu tetap bertiga rapat bos. Itu 2 jam kita terbang rapat. Sholat di masjid yang 5 menit, 10 menit, 15 menit harus. Oke, lanjut. Apa yang terjadi sebetulnya Ustaz Alfian Tanjung ini? Yang terjadi di negeri ini sekarang satu praktek aktivitas yang kita tidak. Ustaz, lihatnya kemarin tadi. Oh iya, kita boleh bertanya, tapi kita tidak boleh mempertanyakan. Waduh, begitu ya. Jadi posisi ini menjadi posisi yang membuat orang memilih untuk diam. Sebetulnya di hati kecil masyarakat itu secara pergaulan, saya secara sosiologis, karena sepulang saya dari mondok di pesantren selama 4 tahun. 4 tahun ternyata ya? Iya, vonisnya 4 tahun, pelaksanaannya dijalani 3 tahun. 3 tahun, lama sekali. Dengan
Karena ini termasuk pidum ya, pidana umum dan ya. kasus-kasusan dengan 100% 24 karat kriminalisasi yang bisa dijelaskan secara Oh iya, saya potong sebentar itu. Saya ingat jadi waktu saya Munarman dan beberapa teman berkunjung ke masih di Polda waktu itu iya, ya. betul. Masih di Polda waktu itu memang menjelang Lebaran juga. Dan Munarman mengatakan, Ustadz Alfian, udah jangan berpikir yang enak-enak. Dia bilang gitu kalimat. Saya pernah kalimat itu. Udah langsung aja mohon taruh di kepala 2 tahun. Dia bilang begitu. Taruh ini rejim akan memutuskan seperti itu. Jadi niatkan untuk beribadah di dalam, baca Quran. Nah, sampai sebegitu waktu itu. Ingat ya kalian? Iya, betul. Begitu ya? Ingat. Iya, waktu itu kami membesuk beliau waktu dia masih di tahanan Polda seperti itu. Monggo lanjut lagi. Ya, yang jelas ini mungkin jadi syarat kalau memang ada kabar dari tim gugus COVID-19 nasional yang menyebut-nyebut bahwa bulan Juli ini akan lebih lapang, akan lebih diperbolehkan. Dan ini bukan hanya mulut manis ya, atau lip service aja. Menurut saya ini diperhatikan, dan ini juga pertanyaan, kenapa hanya tempat ibadah Muslim yang dibegitukan? Karena kita sama tahu kurang lebih 2 minggu lalu juga di Bali bagaimana prosesi ibadah kaum orang-orang Bali, dan kita hormati dalam semangat toleransi, berbaris rapat, tanpa masker segala macam mereka begini. Tapi kemudian juga terjadi di sana sholat di lapang tidak boleh, sholat di masjid pun tidak boleh. Nah, ini kan sangat kontroversi. Jadi kalian ini mau bicara toleransi apa? Mau bicara apa? Kok toleransinya jadi standar multiganda? Jadi kalau ditanyakan apa dan bagaimana, ya tentu yang paling berasa, yang paling tahu adalah orang-orang yang menjadi penanggung jawab. Tapi saya ingin mengatakan sebagai orang yang menekuni kurang lebih 30 tahun gerakan yang menganut paham komunisme, ateisme, anti Tuhan, anti demokrasi, anti permusyawaratan, ini merupakan satu isyarat bahwa memang pandangan-pandangan ateis itu menyatu dengan pandangan-pandangan kaum liberal, sekuler, yang sebetulnya sepilis ini, sekularisme, pluralisme, liberalisme ini adalah jembatan emas untuk bermacam-macam pandangan-pandangan yang ya sesungguhnya kita selalu akan disposisikan tidak apa ya. Dan mereka mengerucut pada titik yang sama, yaitu Islamofobia ya. Ya, mereka memang begitu, dan keadaannya memang menjadi keadaan yang ya seperti sekarang ini, sekedar pengetahuan buat para pemirsa, buat yang menyimak channel Bang Edi, bahwa dalam penjara itu sekarang ada sekitar 2.000 orang pemuda-pemuda umum, dan ada 70 sampai 100 tokoh-tokoh sebagai mana Habib Rizik, Ustadz Sobri Lubis, Ustadz Haris, dan kawan-kawan yang lain. Ada sekitar 170 sampai 100 orang, dan semuanya tidak punya kejelasan dasar hukum. Dan rasanya ini sangat perlu diketahui oleh masyarakat luas. Tidak boleh begitulah kepada pihak aparat negeri ini, negeri kita bersama. Kita punya persoalan yang mungkin harus kita hadapi bersama. Jangan melihat warga sendiri sebagaimana musuh negara. Tanda-tandanya sangat kentara, sikap yang dilakukan pun ya, apalagi yang dialami oleh teman kita, sahabat kita Pak Ustadz Munarman. Kita tahu betul karena beliau punya kecerdasan, sistematika, dan sebagai lawyer senior dia punya banyak hal yang membuat dia akhirnya harus berhadapan dengan satu pola yang sama-sama tidak kita terima secara kepatutan hukum ataupun keadilan. Ya, kalau Munarman itu memang kan beberapa waktu sebelum kejadian ditangkap dengan dalih terorisme, kan dia juga udah bicara di media bahwa sedang ada upaya stigmatisasi, kriminalisasi, labelisasi bahwa FPI dan Munarman adalah teroris, ya kan? Betul. Jadi dia potongan videonya beredar di mana-mana. Nanti saya bisa kapan waktu di mana saja ditangkap dengan dalih teroris atau apa segala macam, dan memang akhirnya kejadiannya. Balik ke soal Istiqlal tadi, gimana nih paduan suara tadi? Kalau menurut hemat saya, paduan suara itu satu hal yang sangat mungkin terjadi walaupun dibantah terus. Kalau saya mengatakan udah mendingan ngaku aja, nggak usah pakai bantah-bantah. Sama dengan ada salah satu kota di Jawa Barat juga, salah satu wali kotanya dengan tegas melarang penyelenggaraan sholat id di lapangan, di tanah lapang maupun di masjid. Tapi ketika sudah banyak reaksi, dia bikin lagi konferensi pers, dan akhirnya orang yang pernah mengatakan itu seolah-olah menjadi orang penebar hoax. Itu kan sebuah sebuah kejahatan, dan saya perlu ingatkan kepada saudara. Kemarin saudara juga bersaksi di pengadilan Habib Rizik, dan saudara ternyata juga berbohong
Ya, saudara bilang mau mencabut laporan, ternyata saudara juga tidak melakukan itu. Nah, sikap-sikap Satu lagi informasi tambahan, dia melarang ziarah kubur, tapi kemudian viral foto dia, video dia berziarah di kubur emaknya. Ada bos, Iya. ada viral itu. Bayangkan dia larang warganya berziarah kubur, tapi dia sendiri berziarah. Top, Ya. Marco Tops. Ini Pak Edi cukup cocok jadi Menko Info ini. jangan. Nah, misalnya kita pokoknya berbuat apa yang kita bisa, hasilnya seperti apa Allah yang tentukan ya. Setuju. Kemudian soal bonus apa segala macam jadi itu jangan dimasukkan ke dalam pikiran apalagi niat. Kalaupun kejadian anggap bonus dari Allah itu aja ya. Setuju ya? Baik, setuju. Untuk menjaga keikhlasan kita dalam beribadah. Amin. Oke, saudara sekalian, ini memang obrolan singkat banget karena masih dalam suasana kangen-kangenan. Saya terakhir jumpa ada berapa tahun kira-kira nggak ketemu ya? Ya sekitar 4 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Kan ternyata. di pekan pertama saya ditahan di Polda, Pak Edi datang. Juga kalau nggak salah Pak Munarman, terus kemudian Pak Astagfirullahaladzim. Ustaz sekali. Haikal cuma dia 2 kali dia datang lagi di Porong. Dia datang sendiri. Saya sempat datang ke Makobrimob waktu itu ya. Oh, Makobrimob. Datang bos. Ada kesempatan yang lain. Datang Makobrimob. Nanti kita cerita. Ada itu. Oke, terima kasih. Penonton Bang Edi Channel yang baik hati, yang militan, yang punya semangat yang sama melakukan perubahan-perubahan untuk mendobrak kezaliman dan menegakkan kebenaran. Semoga bermanfaat. Dari saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.